Coba dibaca sebelumnya. Ini kan 32 tadi kan sebelumnya. Nih judulnya apa nih? Apa nih? Kedatangan anak manusia. Apa nih? Perumpamaan tentang pohon ara. Ini semuanya menceritakan perkataan Yesus nih. Yang ngomong ini Yesus. Nggak yang sebut dengan anak siapa? Dia sendiri. Yesus kan. Anak aja nggak tahu. Yang tahu cuma Bapa. Malaikat aja nggak tahu. Masuk akal nggak Tuhan nggak tahu hari kiamat gitu. Jadi sebenarnya Bible ini juga nggak salah-salah amat gitu Bu. Walaupun ada yang tidak asli, juga nggak salah-salah amat. Sebenarnya ajarannya ya masih benar. Cuman dipahami oleh gereja sebagai sesuatu yang berbeda dengan di sini gitu. Terus diajarkan kepada jemaatnya dengan cara mendoktrin gitu. Jadi hasilnya seperti ini gitu. Jadi ya berarti kalau gitu sebagian atau malah ya sebagian besar lah ya orang-orang Kristen itu tidak mempelajari Bible-nya. Biasanya orang-orang Islam yang cuek, yang nggak baca Al-Qurannya. Nih, Matius 4:10. Matius 4:10. Nih 10. Mana nih? Baca. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Siapa nih? Kepadanya siapa nih? Iblis. Ini Yesus lagi dicobain sama iblis nih. Apa katanya? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus suruh nyembah Yesus nggak? Enggak. Suruh nyembah siapa? Tuhan. Siapa? Tuhan Allahmu kan? Ya, Tuhan Allahmu kan? Yesus saja bilang ke iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu kamu berbakti. Sembahlah Dia saja. Yesus nggak bilang nyembah gua. Kalau Yesus Tuhan dia akan bilang apa? Sembah gua dong. Ya dong. Yesus saja nggak ngaku dia Tuhan. Yang bilang Yesus Tuhan kan gereja, bukan dia. Kalau ini dibilang Yesus Tuhan juga mah kebangetan dong. Kan kita cuma berdasarkan teks doang, nggak menafsirkan. Perlu nafsir nggak Bu begini Bu? Sampai dengar ayat begini perlu nafsir nggak? Jelas. Udah jelas ya. Tadi apa namanya Yohanes bilang di Yohanes hanya ada satu, engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya. Dan Yesus yang kau utus gitu. Terus kata Yesus, yang diutus itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus, ya kan? Tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti ada beda orang nih, beda pihak nih, beda entitas, begitu kan? Nah, terus Yesus juga bilang sama Maria Magdalena, pergi kasih tahu saudara-saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tadi kan dengerin? Dengerin terus saya dek juga gitu. Ya itu bahasa saya begitu, tapi boleh dicek tadi artinya begitu. Yang tadi udah dicatat tuh. Yang di Yohanes 20:17. Masa Yesus Tuhan punya? Di situ juga udah di situ udah tegas berarti kan. Jelas nggak? Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas nggak Mas? Ya. Jelas. Di Al-Maidah juga jelas Nabi Isa Al-Masih berkata kepada Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama. Jelas kan? Terus Yesus juga bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku hanya menghakimi apa yang ku dengar. Dan yang aku hakimi itu adil. Sebab engkau mengutus aku. Utusan. Yesus bilang sama iblis, kepada Tuhan Allahmu saja kamu harus berbakti. Masa kurang jelas? Namanya instruksi itu berarti ya. Jelas kan? Kira-kira Yesus agamanya apa? Tahu nggak? Kira-kira menurut Daniel, kira-kira Yesus agamanya apa? Menurut saya. Oh, coba. Apa ya pikir dulu aja. Ngerokok dulu. Ngerokok dulu. Cowok kan lagi gitu ya. Ngerokok dulu. Biar dapat ilham. Namanya apa? Iya. Kok saya ngerokok? Ngerokok. Biar dapat ilham. Serius nggak apa-apa ngerokoknya? Iya, iya, Pak. Gue di sini nggak berusaha mempengaruhi siapa-siapa loh untuk masuk Islam loh. Gue cuma Berdasarkan berdasarkan Bible.
Apa? Korek. Oh, Ini. Ini Aswa. Aswa ke sini ya. Tapi gue seneng dia otaknya waras. Warasnya apa? Dia tadi ditanya jawabnya spontan. Ya. Gua tolong Yesus supaya nggak disalib. Nah, berarti waras. Artinya waras tuh pakai akal sehat berarti kalau begitu. Karena ada orang Kristen begitu Bu, jawabnya. Saya lari. Ya, yang penting dosa saya ditebus. Pendeta Bu yang jawab begitu. Serius. Saya debat di Jogja sama pendeta Hendrik Tan awal September kemarin. Dia jawabnya saya akan lari. Gitu. Nah sekarang sebagai manusia malah tahu itu jadi penuh dosa anestesi. Nah itu. Begitu saya tanya, Bu, Bapak lari, berarti Bapak nggak tahu Bapak dosanya ditebus itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Begitu saya tanya, boleh nggak Pak tunjukin ayat Yesus yang bilang tentang ajaran dosa waris? Nggak ada. Plong. Video saya di-share kemana-mana itu. Coba kita pikir dengan akal sehat gitu aja. Kurang jelas apa sih sebenarnya gitu loh Bible itu. Nah, nanti gereja akan bilang begini. Tapi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus dan ketiganya satu. Itulah makanya Trinitas. Pernah dengar? Pernah? Di mana ayatnya? Pasti nggak tahu. kalau ayatnya cuman yang percaya Pasti nggak tahu. sama ya wajib dipercaya itu Iya. Tritunggal. Ya, ya kan? Pasti gitu aja kan? Iya. Itu adanya di 1 Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada apa tuh? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dialah Yohanes 5 di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu satu. Ini yang sering dibaca sama pendeta kan? Ya kan? Bisa bahasa Inggris nggak? Dikit. Oh, dikit. Nggak semua. Berarti nggak usah pakai bahasa Inggris ya? itu Pakai bahasa Indonesia aja ya. Pernah lihat ini nggak? gereja yang tadi tidak asli. Kitab suci Katolik. Katolik. Ini apa? Tidak untuk Dipegang. pegangan. Dengan pengantar dan catatan lengkap. Dipersembahkan untuk umat Katolik Indonesia oleh siapa? Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Resmi dong. Iya. Percetakan Aurorus ND. Tahu ND di mana kan? Tahu kan? Enggak. NTT. Oh. Hah? Cetakan Aurorus ND. Orang Lombok. Pegang ya itu ayatnya ya. Bukan yang ini. Di sini ada catatannya nih ayat itu. Nih baca nomor ayat 7 nih. Sama nggak sama itu? Baca. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Dialah Mengantuk. di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga adalah satu. Cek sama yang tadi sama nggak isinya? Sama yang ayat 7 tadi sama nggak isinya? Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Sama. Nah, sekarang lu baca ini. Ini ada catatan nih ayat 7 sampai 8. Di dalam bumi dan di sorga sampai di 7 sampai 8 ya. Dalam sorga, di bumi, Bapa, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah yang paling baik daripada Vulgata. Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa tuh? 8 sampai 8 ya. Iya, enggak ini aja. Karenanya Karenanya bagian ini pasti tidak asli. kalau tidak asli apa?
Palsu. Bukan gue yang ngomong lo ya. Lu yang ngomong palsu lo. Yang ngomong tidak asli ini. Tapi dicatat. Hah? Tapi dicatat sini ya. Iya, tapi dimasukin sini. Dimasukin ke sini. Sebenarnya ayat ini di naskah-naskah zaman dulu nggak ada. Ditambahinnya di abad ke Sama penyalinnya. sama penyalinnya. Sebenarnya itu hanya catatan. Tadinya awalnya cuma catatan di pinggir halaman ini kan. Sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian apa tuh Disisipkan kembali ke disisipkan ke dalam ayat. Tadinya bukan ayat, jadi ayat gitu. Gimana dong? Sayang nggak? Kalau sudah ada ayat sisipan, ini kitab suci bukan? Kitab suci itu maksudnya apa? ya kitab yang apa ya? Suci itu maksudnya apa? Suci itu tulus, bersih. Bersih, tidak ada, Ya, tidak ada noda. Ya, enggak. Kalau ayat sisipan boleh disebut noda nggak? Ya, Berarti suci nggak? enggak. Dan ini baru salah satu. Yang lain banyak. Mau lihat yang lain? Matius 17 ya. Ayat 21. Ini ayat 21 nih. Bentar, mana ayat 21? Nih, ayat 21 nih. Ini kan jenis ini. Oh, di sini ya. Nah, jenis ini. Jenis ini dia dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, baca yang 21 nih. Ini 21 nih ayat ini. Ayat ini tidak asli. Ayat ini tidak asli. Dalam tempat diambil dari Markus dengan ditambahkan dan berpuasa. Jadi, Kalau tidak asli apa tadi? ada palsu. Palsu. Ini sama juga disisipin. Ini juga disisipkan. Jadi di dalam Bible itu ada ayat-ayat yang disisipkan, ada ayat tambahan, ada ayat yang dipinjam dari gospel lain gitu, disisipkan. Tadinya nggak ada, jadi ada. Sayang kan? Jadi kesuciannya ternoda gitu. Kalau udah nggak suci lagi namanya apa, Bu? Dia udah menjelaskan juga ya di sini ya. Iya, dijelasin. Bahkan yang tadi ini dijelaskan kan tidak ada di kitab Vulgata. Tahu nggak kitab Vulgata itu apa? Kitab Vulgata itu adalah Bible yang pertama kali di dalam bahasa Latin. Sebelum Abad keempat, baru abad keempat loh. Abad keempat, Yesus abad keberapa? 2000 tahun yang lalu. Ya, abad keberapa berarti? Abad pertama. Hmm. Bedanya udah 300 tahun loh sama Yesus. Baru disisipkan. Disisipkannya sebenarnya di abad ke-16 sebenarnya. Yang di abad keempat ini tidak ada ayat ini gitu. Abad keempat sama abad 16 dibandingin sama abad ke-1 bedanya jauhan mana? Jauhannya abad 16 dong. Kalau abad 4 berarti masih dekat lah sama abad 1. Abad 16 bedanya udah 1200 tahun. Iya. Baru disisipkan gitu. Baru-baru berarti ya. Abad 16, sekarang kita abad ke-22. Sekarang kita abad ke-21 ya Bu ya? Kita abad ke-21 dong, abadnya. Abadnya kan ratusan kan tahun itu. Iya, kan kita 2022, berarti abad ke-21. Kalau tahun 1900-an itu abad ke-20 namanya. Abad 21 ke jalan. Iya. Iya, artinya kalau abad ke-21 artinya kita sedang menjalani abad ke-21. Ini disisipkan di abad ke-16. Berarti kira-kira tahun 1500-an gitulah. Gitu. Kalau Vulgata itu abad keempat berarti tahun 300-an gitu. Kira-kira Yesus agamanya apa? Menurut Daniel. Oh, udah ngerokok nggak? Udah dapat ilham nggak? Kira-kira Yesus agamanya apa? Yang aku bingung sampai sekarang kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan? Ada itu. Tuhan yang mana lagi? Ada loh. Pernah baca nggak ayatnya? Benar kan? Pernah. Benar. Waktu di Taman Getsemani, Ya. ya kan? Sebelum Yesus ditangkap, Ya, dia berdoa. dia berdoa kepada siapa?
Kepada Tuhan. Berarti Tuhan punya Tuhan gitu. Hah? Yang Yesus katakan apa? Lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya, Gitu kan? Artinya apa? masih minta perlu. Cawan itu artinya apa? Sebenarnya itu lambang penyalipan. Iya, Berarti Yesus tuh lagi nego dong sama bapaknya. Ya, Kalau bisa jangan disalib dong gitu. Ya kan? Tetapi bukan kehendakkulah tapi kehendakmu yang terjadi gitu. oh secara manusia dia masih pengen Ya. ini ya. Ah, Cuman kan dia bilang dia ngikutin apa yang ya. Berarti kalau Yesus bilang kalau bisa jangan disalib dong, artinya Yesus rela nggak disalib? setengah-setengah. Setengah-setengah. Misalnya dia tetap pengen ngikutin kehendak bapaknya. Ya, ya. Berarti Yesus setengah-setengah rela gitu. Ya. Tahu nggak Yesus dulu sebelumnya pernah nyuruh murid-muridnya jual jubah beli pedang. Pernah dengar nggak? Nggak pernah? Awarion. Coba cari di ayat ini nih. Lukas 22:36. Coba cari ini. Lukas 22:36. 2236. Lukas 20. Lukas 22:36. Coba baca. Nah, Lukas 2236. Ini 39, ini 36. Nah, coba baca. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikianlah juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Beli apa? Membeli pedang. Pedang. Buat apa pedang? Buat motong bawang? Enggak dong. Buat apa? Perang. Perang. Jaga-jaga dong. Ya. Ini kan Yesus mau ditangkap nih. Ya kan? Ini kan udah perjamuan malam nih kan? Ini udah perjamuan kudus. Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang. Buat apa? Buat jaga-jaga dong. Ya kan? Kalau Yesus nyuruh muridnya jual jubah, beli pedang, berarti Yesus mau nggak disalib? Enggak. Setengah-setengah juga. Enggak sih. Oh, jadi ceritanya Yesus sudah tahu mau Sudah. bersembunyi. Iya. Yesus sudah tahu dia akan ditangkap. Kalau dia ditangkap pasti dia disalib karena memang caranya orang Romawi menghukum dengan salib gitu. Nah, Yesus nyuruh muridnya beli pedang. Berarti Yesus mau nggak disalib? Benar. 22:42. Baca yang 42 nih. 42. Ini 42. Ya Bapakku, apa? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Terus ayat 44-nya baca lagi. Ia sangatlah ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bulunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau lu nggak takut, atau kalau memang Yesus memang datang untuk mati di atas kayu salib, bakal ketakutan nggak Yesus? Ya, enggak. Hah? Nggak takut dong harusnya. Iya. Ini kok takut mau disalib? Itu apa tuh kok? Surat apa? Lukas 22:44. Lukas 22:34. 44. 42 lah sampai 44 lah. Nah, Lukas. Yesus nyuruh muridnya beli pedang. Kedua, Yesus minta sama bapaknya jangan disalib. Ya kan? Kemudian Yesus saking ketakutannya, keringetnya seperti titik-titik darah. 42 sampai Berarti ketakutan kan? Berarti Yesus rela nggak disalib? Terus waktu Yesus disidang, Yohanes 18:23. Yohanes 18:23. Terlalu semangat ibu ini. Yohanes 18:23. Cari 23. Ini 12. 31. 18:23. 22:23. Nah, baca. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan. Atau dari 21. 22. Kedua, ketika ia mengatakan hal itu, seseorang menjaga
seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Terus? 23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kalau Yesus bilang, kenapa lu tampar gua gitu, itu artinya Yesus rela nggak? Nah, Ajarannya Yesus apa ke murid-muridnya? Kalau lu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. bukannya balas. Nah, berarti masih hafal. Ajaran Yesus masih hafal. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, di sini kenapa Yesus protes ditampar? Kenapa Yesus nggak kasih pipi kirinya? Mengapa kau tampar aku? Bahasa Tanah Abang kan, kenapa lu tampar gua gitu? Gitu kan? Kalau yang tadi yang menyebutkan ditampar pipi kanan kasih pipi kiri itu ada di Yohanes 18 ayat 22 sampai 23. Berarti kalau Yesus ini kan berarti Yesus protes dong. Kenapa lu tampar gua? Kalau gua salah, kasih tahu dong salahnya apa. Ya kan? Padahal dia ngajarin muridnya, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kok Yesus ditampar malah dia protes? Berarti Yesus rela nggak disalib waktu di sidang itu? Hah? Nggak rela kan? Buka lagi di Matius 27:46. Matius 27:46. Matius 27:46 tulis ini. Oh, itu lagi kalau yang Matius Yesus kan dianggapnya Tuhan nama orang Kristen. Tapi dia dikuatkan nama malaikat tuh. Oh iya, ini 46. Dikuatkan waktu dia takut. Ya 46. Dia dikuatkan sama malaikat. Tapi Kira-kira jam 3 saya kuat bisa menjadi manusia. berserulah Yesus kepada suaranya nyaring. Tapi Tuhan. Oh, dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini waktu Yesus sudah disalib nih, udah di atas salib nih. Waktu di atas salib, Yesus teriak, Eli Eli lama sabatani, artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalau bahasanya, Allah Allah kenapa lu tinggalin gua gitu. Itu waktu Yesus mau nggak disalib? Enggak. Sewa. Berarti Yesus rela nggak disalib? Enggak. Terus yang bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia itu siapa? Oh, Yesus saja nggak rela disalib. Itu Matius 27:46. 27:46. Bagaimana bisa bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia kalau Yesus saja nggak rela disalib? Kan gitu. Tete manise, kenapa? Mana? Beta. Omongan gua masuk akal nggak? Hah? Nah, waktu Yesus disalib, ada ibunya Yesus nggak? Ada, dekat kan? Ya. Kira-kira menurut Daniel, Maria ibunya Yesus itu di dekat salibnya Yesus tuh nangis sedih karena anaknya disalib, atau seneng karena dosanya udah ditebus? Nangis. Kenapa nangis? Kan dosanya udah ditebus. Karena rela ya anaknya di Kontradiktif. Berarti akalnya waras. Kalau bener Yesus mati di atas kayu salib buat tebus dosa manusia, berarti termasuk dosa Maria dong. ya. Kenapa Maria nangis? Waras bu ini. Masih pakai akal sehat. Katakan akal sehatnya. Iya bener. Karena Maria nggak tahu anaknya itu tuh. Iya. Dan Maria nggak pernah nyembah Yesus jadi Tuhan, nggak pernah. Bani Israel atau bangsa Israel itu mengakui hanya satu Allah. Kan Yesus bilang nih di Markus 9. Markus 12 kan ayat 29 cari. Nih. Apa? Jawab Yesus. Jawab Yesus,
hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 21:29. Kurang jelas emang. Markus 21:29 ya? Markus 12:29. Oh, Markus 12:29. Kurang jelas emang. Saya nanti akan yang, rangkum. yang Yesus sunat kok. Nah, Sampai ya. hari sunat, kenapa Tuhan sunat? Ntar balik lagi, kok Tuhan punya titit gitu. Hendrika nyanyi. Tapi kan katanya Tuhannya lagi menjelma menjadi manusia. Iya. Makanya ya seperti manusia. Nah itu gimana tuh Pak? Nah gini, orang Kristen atau pendeta kan jawab begini, Tuhan itu kan maha kuasa, Tuhan itu kan maha hadir. Ya. Kalau Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi apa aja. Dia bisa jadi manusia untuk menebus dosa manusia, untuk nolong manusia yang tidak bisa menebus dosanya sendiri. Makanya karena Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi manusia. Pertanyaan saya, Tuhan bisa nggak jadi kodok? Ya, Harus bisa. Kalau dia ngomong Tuhan maha kuasa, dia bisa jadi manusia, berarti Tuhan juga harus bisa jadi iblis dong. Bisa nggak Tuhan jadi iblis, Bu? Ya harusnya. Harusnya dengan standar itu ya. Iya. Sekarang Tuhan itu maha suci nggak? Yang maha suci lah. Maha suci nggak Tuhan? Tuhan sang pencipta itu maha suci nggak? Maha suci. Kalau manusia itu maha suci nggak? Maha. Hah? Maha. Kalau iblis itu maha suci nggak? Maha. Enggak lagi. Tambah nggak lagi. Yang namanya maha suci bisa nggak jadi tidak maha suci? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti waras. Mereka juga bisa bilang, Bu, Tuhan itu kan maha hadir, bisa hadir di mana saja. Oke, kalau gitu bisa nggak Tuhan di neraka? Bisa nggak Tuhan di WC? Nggak bisa, karena Tuhan maha suci. Karena Tuhan maha suci, dia nggak bisa berada di tempat yang tidak maha suci. Kalau dibilang Tuhan maha kuasa, kita bisa tanya lagi, Bu, bisa nggak Tuhan yang maha kuasa itu menciptakan batu yang segitu gedenya sehingga dia tidak bisa mengangkatnya? Bisa nggak? Ya bisa. Sampai dia nggak bisa ngangkat. Tapi bertentangan sama dia sendiri. Nah itu bertentangan. Iya. Artinya ada sifat mustahil. Iya. Nah karena Tuhan maha suci, maha kuasa, maha hadir, dia juga punya sifat namanya. Sifat kan, kodrat. Lu manusia, lu punya kodrat. Bisa nggak lu terbang seperti burung? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kodrat lu manusia. Kodratnya burung ya memang untuk terbang. Sama seperti itu. Kalau dibisahkan itu namanya paradoks. Paradoks tau nggak kira-kira? Contoh begini. Wih, bola itu kotak banget ya. Yang namanya bola kita tahunya kan bulat. Tapi kok kita bilangnya kotak, berarti itu paradoks gitu. Tuhan itu juga punya sifat. Sifat Tuhan itu banyak, maha suci, maha adil, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Ya kan? Masa iya maha suci bisa jadi manusia yang nggak maha suci? Masa iya kalau dia maha suci dia bisa jadi iblis yang nggak maha suci? Nggak bisa dong. Contoh kayak lu juga nggak bisa terbang karena lu kodrat tuh bukan burung. Gitu. Iya. Bisa terbang naik pesawat dengan bantuan gitu. Paham ya kira-kira ya? Jadi Tuhan juga punya sifat mustahil gitu. Jadi pas Yesus keringat sampai seperti jalan darah aja karena ketakutan aja itu kan udah di luar. Nah cuma kan dalihnya kan kami ini sebagai manusia. Apa? Baik lagi yang kondisi tadi dari maha suci mau tidak. Nah, bisa nggak Tuhan yang maha suci menjadi yang tidak maha suci? Puasa jadi ketakutan. Gitu kan. Nanti pendeta juga bisa bilang begini, Bu. Tuhan itu adalah roh. Ya. Di Bible begitu banyak ayat yang mengatakan bahwa iblis juga roh. Jadi kalau Tuhan roh, iblis roh, Tuhan serupa sama iblis gitu? Enggak dong. Kenapa mereka bisa bilang Tuhan itu roh? Karena mereka melihat dari Perjanjian Lama. Di situ diterjemahinya apa? Roh Allah melayang-layang. Berarti mereka memahami Allah itu roh. Padahal kata roh itu diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani yang asalnya ruah. Ruah itu artinya memang bisa roh, tetapi juga bisa kuasa atau angin. Jadi kalau namanya roh, ruah Allah melayang-layang, itu artinya juga bisa kuasa Allah melayang-layang.
di atas permukaan bumi dalam rangka menciptakan bumi. Bukan berarti roh-roh yang seperti roh manusia gitu, bukan gitu.